terima atau tidak terima, kita masih berada di tengah-tengah pandemi ya. Masih berada di tengah-tengah pandemi di mana banyak pembatasan-pembatasan yang belum banyak kita bisa lakukan, sehingga kita dengan adanya fasilitas, kemudian adanya teknologi yang bisa kita manfaatkan, kita tetap bisa efektif melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, malam ini ini adalah sebuah konsep acara Bizmatch. Itu adalah business matching. Itu biasa dilakukan dahulu sebelum pandemi. Itu kita biasa bertemu dalam event-event, dalam acara-acara pertemuan-pertemuan di tempat pameran, di banyak banyak kesempatan lah, di komunitas-komunitas, sehingga kita bisa saling berkenalan dan saling mengenal satu sama lain lebih dekat tentang bisnis dari sesama UMKM. Karena UMKM selain bersinggungan dengan konsumen, tentu saja UMKM akan bertemu dengan UMKM yang lainnya atau usaha yang pebisnis lainnya yang bisa sangat mungkin terjadi kerjasama usaha antara satu dengan yang lainnya. Nah, malam ini adalah konsepnya kita melakukan biz match atau business matching. Seandainya teman-teman ada minat untuk melakukan business matching, nah ada satu usaha yang nanti akan kita gilir, akan kita presentasikan apakah ada peluang usaha yang bisa apakah ada peluang kerjasama yang bisa dilakukan, atau transaksi, atau hanya sekedar langsung terjadi jual beli dan lain-lainnya. Itu sangat dimungkinkan, dan itulah tujuan dari diadakannya acara-acara di dalam pertemuan-pertemuan di dalam komunitas-komunitas. Mungkin itu yang bisa saya antarkan malam ini. Jadi malam ini tidak banyak mendengar saya hanya mengantarkan dan hanya menambahkan satu eh, hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan atau hal yang perlu didiskusikan. Dan malam ini adalah stage-nya adalah milik para teman-teman UMKM. Begitu mungkin Kak Dila, saya kembalikan kepada Kak Dila. Terima kasih. Jazakallah khair, Coach. Itu teman-teman, jadi gambaran yang akan kita dapatkan pada malam ini, Masya Allah, tetap ilmu tetap ada. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang nanti rekan-rekan kita naikkan ke atas. Terima kasih Bang Petani Rebahan yang kebetulan sudah ada mic-nya. Assalamualaikum, silahkan untuk kesempatan rekan-rekan di bawah yang UMKM yang berminat untuk membuat sebuah usaha yang seperti tadi Coach sampaikan. eh, Bang Petani ini bergerak di dalam bidang pembibitan. Beliau tadi pagi itu Coach membuat postingan tentang pembibitan alpukat dan durian kalau nggak salah saya ingat. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang berminat seperti untuk membuka usaha seperti itu, kita dengarkan paparan dari Bang Petani. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti teman-teman terinspirasikan. Bang Petani, the stage is yours now. Silakan. Bang Petani ada? Bang Petani, monitor Bang Petani. Halo, halo. Iya, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, ya. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. iya. Oh, iya, Mbak Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditutup speakernya, Mbak Tina. Terima Mohon maaf, saya tutup dulu speakernya karena supaya tidak ada tembus suara. Silakan Bang Petani, kami berikan kesempatan untuk memaparkannya selama 10 menit ke depan. Mangga, silakan Bang Petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada senior komunitas di sini atas diberikannya kesempatan untuk sharing di space ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Jadi begini, saya terjun di bidang pertanian itu masih belum lama, alias masih, kalau orang Jawa bilang masih piye ya, baru 5 tahun. Baru 5 tahun yang lalu, dan tidak punya latar belakang sama sekali pendidikan maupun pengalaman di bidang pertanian. Latar belakang formal saya di publik administrasi dan administrasi bisnis. Pertanyaan selanjutnya, kenapa mau jadi petani?
Nah ini adalah berangkat dari idealisme yang ingin menghijaukan kembali lahan yang sudah dibabat habis dalam tanda kutip ya, untuk tanaman sayur yang dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab erosi, terutama di daerah Jawa Barat. Itu pengalaman di kawasan Bandung Utara, banjir. Saya mulai dari mengajak teman-teman petani di sekitar itu di Cianjur Selatan untuk mulai menanam tanaman keras yang tidak hanya menghasilkan kayu. Bisa saja juga ada tanaman keras yang hanya menghasilkan kayu, misalnya sengon, jati, dan lain-lain. Nah, jatuh pilihannya pada durian dan alpukat. Kenapa? Dengan alasan jika menghasilkan buah itu akan lebih produktif. Jadi bisa mungkin setahun, 2 tahun bisa panen, atau 3 tahun sudah panen, dan seterusnya. Dan saya pilih pohon alpukat dan durian itu karena bisa berumur panjang. Jadi kita tanam sekali, bisa panen berulang kali. Itu dimulai dari saya belajar sendiri bagaimana menangkarkan bibit sampai dengan merawat bibit. Tentu saya yang masih minim pengalaman ini tidak sendirian. Untuk mula pertama itu saya bekerja sama dengan penangkar bibit yang sudah berpengalaman dan validitas bibit yang sudah terpercaya. Artinya begini, banyak sekali yang dalam tanda kutip penangkar bibit itu yang nakal. Jadi, misalnya begini, bibit alpukat itu kan kalau dari biji itu akan lama berbuahnya. Tapi kalau dari sambung pucuk itu akan 4-5 tahun sudah berbuah. Itu banyak sekali ya. Saya belajar dari banyak orang, banyak teman-teman dari Facebook, dari teman-teman di YouTube itu untuk memilih bibit yang valid. Artinya misalnya jenis mangga A, itu ya harus indukannya benar-benar dari mangga A, bukan hanya label saja. Itu syaratnya. Nah, dari kerjasama ini saya dan teman-teman membeli bibit yang masih kecil. Kami rawat, kemudian kami jual, sambil pelan-pelan belajar menangkarkan bibit sendiri. Jadi kami mengumpulkan biji-biji, misalnya dari biji alpukat dari tukang es atau jus, itu bibit durian dari manapun. Biji-biji itu kami kumpulkan dan kami semai. Kemudian kami mencari batang atas untuk disambungkan. Pelan-pelan ya gagal, banyak sekali yang gagal dari awal-awal, tapi dari pengalaman itu kita hampir sudah 90% sudah berhasil untuk menyambungkan itu. Tantangan utama adalah merubah mindset teman-teman petani di sini. Jadi misalnya kita menyarankan untuk tanam buah, mereka akan bilang, wah tanam buah kapan panennya? Sementara makan harus setiap hari. Kebutuhan yang lainnya setiap bulan, dan seterusnya. Dari situ saya pelan-pelan untuk mengedukasi. Jadi beralih dari mereka tetap nanam sayur, yang musiman kayak misalnya cabai, terus sawi, tomat, dan lain-lain. Nah, sambil menanam itu, ekonomi tetap jalan. Kita tumpang sari dengan tanaman keras. Jadi ada tanaman yang 1 bulan sudah panen, misalnya sawi 40 hari, cabai yang 3 bulan sudah panen, tetap kita tanam. Tapi di sela-sela itu kita mulai tumpang sari dengan misalnya kopi yang nanti 2 tahun sudah panen, dan seterusnya. Dan untuk tanaman keras, di sela-sela itu kita tanami alpukat dan durian. Nanti kita berharap 5 tahun ke depan sudah mulai panen dari tanaman keras itu. Dari sini mungkin ada pertanyaan, apakah sekarang sudah berhasil? Ya saya jawab belum, karena proses belajar kami tidak akan ada ujungnya. Jika ukuran berhasil adalah uang, kami alhamdulillah dalam posisi pandemi ini, kami masih bisa survive. Artinya kita masih bisa menjual bibit dan menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, apakah menjanjikan untuk kaya raya dari menanam jual beli bibit? Bagi kami itu bukan tujuan utama, karena ada gerakan sosial untuk
menjaga ekosistem lingkungan. Terakhir bagi saya pribadi, tugas saya adalah menanam dan merawat. Mau nanti panen, mau nanti untung, rugi, jadi kaya atau tidak, itu sudah bukan urusan kami. Itu urusan yang di atas. Begitu kira-kira paparan kami ini, yang singkat ini. Matur nuwun, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya ya, Bang Petani? Silakan. Iya, intinya seperti yang Coach bilang kan, kalau masih di bawah 10 tahun itu kita masih PAUD. Kalau Coach katanya udah SMP, kita harus bisa seperti itu. Dalam kurun waktu 5 tahun ini ada kira-kira yang harus misalnya hambatan-hambatan yang paling sulit apa kira-kira? Hambatan paling sulit merubah mindset. Jadi gini, pada awal itu saya juga menanam sayur, terus rugi. Saya terus berpikir, ini kalau begini terus saya bisa bangkrut, artinya udah nggak punya apa-apa. Saya menanam kopi. Waktu itu saya belikan bibit kopi yang sudah jadi. Itu kira-kira hampir 1.500 pohon. Saya belikan, saya suruh tanam. Nanti kita rawat bareng, hasilnya kita bagi-bagi. Artinya kita bagi hasil. Ternyata karena mereka itu inginnya cepat. Tadi misalnya kayak sayur kan misalnya cuma 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Mereka nggak akan merawat itu. Karena bukan istilahnya, nah ini bukan tanaman saya, dalam artian gitu. Jadi mereka tetap, bahkan bibit yang sudah kami tanam itu disemprot pakai semprot rumput, jadi malah pada mati. Tapi saya tidak kapok. Saya belikan lagi biji kopi, saya suruh semai. Hampir 10.000 pohon, 10.000 biji. Dan 90% tumbuh. Itu pun juga belum juga istilahnya 100% dirawat. Pada akhirnya setelah 2 tahun berjalan dan kopi itu menghasilkan uang, baru mereka sadar. Saya bilang ke mereka, Pak, sampean ini kan sudah tua, nggak akan mungkin nanti setiap hari akan ngurusi cabai sama sayur. Sementara anak-anak sampean banyak sekali yang ke Jakarta, artinya jadi buruh bangunan. Nah, siapa nanti akan melanjutkan petani? Kalau dengan nanam kopi ini diharapkan sampai begitu nanti sudah tidak kuat lagi di sawah atau di tegalan, itu sudah kopi ini sudah menghasilkan, tinggal merawat gitu. Jadi salah satu tantangan utama pertama itu adalah merubah mindset mereka untuk beralih pelan-pelan dari tanaman musiman ke tanaman yang menghasilkan sekali tanam itu akan panen berkali-kali. Itu kira-kira, Bu. Iya, terima kasih. Teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar yang sampaikan barusan Coach atau yang lain, silakan. Tapi sekarang pemasarannya ke mana saja, Bang? Kopi gampang, Bu. Artinya kopi itu udah ada penampung. Untuk menyiasati harga yang kopi jatuh, kita sudah mulai dengan fermentasi. Jadi kopi itu difermentasi. Ini baru nyoba untuk fermentasi. Jadi nanti akan ada nilai tambah. Jadi tidak hanya jual kopi green bean misalnya, atau beras kopi itu kan harganya bisa dimainkan oleh pengepul atau tengkulak. Nah, ini kita mungkin lagi nyoba untuk fermentasi anaerob. Nanti kita ujikan ke Singapura. Mungkin insya Allah nanti dalam bulan-bulan ini akan keluar. Masya Allah, mudah-mudahan lancar dan segera mendapatkan hasil yang baik, Bang Petani. Iya. Sementara kita beralih dulu ke sahabat yang lain, nanti mungkin selanjutnya akan kembali ke Bang Petani.
Iya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kakak Kak Tina. Monitor Kakak Tina. Monitor Kakak Tina. Assalamualaikum, Kakak Tina. Sepertinya mungkin sedang kesulitan. Ada satu lagi Bang Firman, insya Allah mungkin Bang Firman, Assalamualaikum, sudah dengarkah suara? Bang Firman, Assalamualaikum. Tadinya suara saya bagus. Pak Petani mungkin mic-nya bisa ditutup dulu Pak, karena terjadi feedback. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Bang. Iya, Bang Firman mungkin sudah buka speakernya. Silakan Bang Firman. Kami berikan waktu 10 menit. Insya Allah mungkin cukup. Nanti kita bisa tanya jawab. The stage is yours, Bang Firman. Pak Firman, sepertinya jaringan yang kurang bersahabat Coach, jadi agak kesulitan untuk menyampaikan. Mungkin Kakak Tina, ini sebenarnya hari ini ada 4 akun yang akan sudah dikoordinasikan untuk bercerita, tapi mungkin jaringan yang kurang bersahabat. Seharusnya Bang Firman sudah mendengar suara saya? Bang Firman? Baik, untuk menunggu teman-teman jaringannya menjadi lebih baik, mungkin sekarang ada baiknya mungkin teman-teman di bawah yang kebetulan jaringannya bagus dan ingin menceritakan tentang produk dan usahanya, dipersilakan untuk naik, boleh lambaikan tangan ataupun nge-DM ke Teh Dija untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan mengenai produknya. Baik. Assalamualaikum, Bang Oner. Wah, turun lagi. Padahal sudah. Ini Coach, sinyalnya luar biasa naik turunnya. Bang Oner, Assalamualaikum. Selamat malam. Wabarakatuh. Ya, Teh. Barakallah. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Selamat malam Dr. Taufan. Selamat datang di space kami. Mudah-mudahan berkenan mendengarkan. Bang Oner, untuk bisa membantu mengisi dulu sebelum teman-teman jaringannya mungkin sudah stabil, dipersilakan Bang Oner bercerita tentang produknya. Siapa tahu menginspirasi kita ini yang mungkin rekan-rekan ada yang ingin juga mempunyai bisnis yang sama dengan Bang Oner. The stage is yours now. Bang Oner, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aswin, terima kasih semuanya ya. Sedikit mohon maaf tadi agak lambat karena jemput anak ngaji dulu ya. Saya mau cerita sedikit tentang produk saya, produk jahe. Kenapa sih nggak ikut tidak seperti orang-orang, dalam artian untuk orang-orang seperti ini. Orang biasanya menyebutnya itu gula jahe, bukan jahe aren. Kenapa saya pakai jahe aren? Karena biar ada ciri bahwa saya itu pakai gula aren gitu, bukan pakai gula yang lain gitu ya. Makanya saya kasih nama jahe aren. Padahal rata-rata di orang itu biasanya gula jahe. Gula jahe apa, gula jahe apa, gula jahe apa. Itu seperti itu. Tentang proses, saya mau bercerita tentang proses ya. Tentang proses jahe, produk saya jahe aren Sari Raos. Itu saya mulai dari jahe. Proses jahe itu memang benar-benar dicuci bersih. Setelah dicuci dirajang, setelah dirajang untuk pengeringannya kita pakai oven ya. Pakai oven kurang lebih 4-5 jam supaya kadar air itu sampai mencapai 1,5%. Begitu juga dengan gula aren.
Kalau gula aren terus terang kita beli dari petani sudah berbentuk serbuk, cuman kadar air perkiraan sekitar 12-15%. Nah, gula aren itu juga kita open kurang lebih sekitar 3-4 jam sampai kadar air min plus 1,5. Nah, setelah jahe terus kayak apa namanya kapulaga, sereh, kayu manis semuanya itu sudah kering. Untuk rempah-rempahnya kita giling ya. Jadi prosesnya bukan ekstrak ya, kan beda. Kemarin saya bikin thread itu bikin utas. Pengolahan jahe itu ada 2 cara, satu ekstrak, satu penyerbukan. Kalau ekstrak kan diparut, mungkin ada yang teh siapa itu yang ini jahe. Jahe itu mungkin itu prosesnya ekstrak ya. Kalau ekstrak itu diparut diambil, disaring, tinggal diambil saripatinya, itu terus di apa namanya kalau kata orang di sini mah pakai kenceng atau wajan, terus diaduk-aduk terus. Setelah sudah agak mengering, itu baru kita kasih gula putih. Kenapa harus pakai gula putih? Karena untuk proses pembentukan kristal. Kalau tidak kita pakai gula putih, itu tidak akan terbentuk kristal. Cuman bedanya kita, makanya saya berani promo itu 100% gula aren, karena kita prosesnya pakai open, bukan ekstrak. Itu seperti itu. Kalau untuk masalah yang lain gitu ya, untuk proses ini saya mau cerita proses aja lah, proses apa namanya, proses jahe saya ya. Cuman kalau komposisi kan tergantung. Maksudnya tergantung gini, kadang-kadang jahe itu, umur jahe itu di bawah 9 bulan. Itu otomatis kita bahan bakunya juga naik. Dalam artian naik, biasanya per sekian kilo itu 200 gram serbuk jahe ya pasti kita tingkatkan. Supaya apa? Quality kontrolnya ya, supaya rasa pedas, terus aroma jahe merahnya itu terasa. Nah, itulah pentingnya quality control ya, supaya pelanggan tidak kecewa, seperti itu. Kalau masalah pemasaran itu saya banyak belajar ya. Terus packing dulu lah, packing. Packing itu sama saya banyak belajar dari Coach Axwin. Ya, saya banyak belajar dari beliau. Dulu waktu saya masih pakai akun Jaki Asarifi yang sempat dipromoin sama Ibu Faira Idris itu, beliau yang dulu yang menyarankan untuk perbaiki untuk packing. Kalau untuk pemasaran juga saya banyak belajar dari beliau. Bahkan setiap saya promo, beliau selalu ngerit gitu ya. Oleh Coach, ya terima kasih ya. Saya sebenarnya sangat berhutang budi gitu ya pada guru saya untuk pemasaran. Bahkan istilahnya saya punya beberapa reseller itu seperti Bang Ripai Kembangan. Yang pertama itu Teh Neng ya, Teh Neng Varius itu akunnya orang Kebun Jeruk. Itu sampai di Kebun Jeruk, Kembangan, Bekasi, Kang Nurdin Bandung itu juga punya akun Twitter. Pertama cuman kalau untuk Twitter itu Teh Neng, yang kedua yang itu. Bahkan ya alhamdulillah lah untuk produk saya reseller itu hampir seluruh Indonesia, cuman ada sebagian ya yang belum tersentuh. Wilayah Sumatera itu sebagian yang belum tersentuh. Kalau untuk Pulau Jawa kayaknya hampir semua. NTB, Lombok ke PT apa itu juga kita kirim gitu ya. Nah, untuk masih ada waktu tuh Teh. Silakan. Masih ada sisa sekitar 5 menit lagi. Silakan manfaatkan. Iya, silakan. Ya. Hampir wilayah Indonesia kita punya produk. Kalau untuk inovasi ya, dulu saya beli kan ya. Saya udah pernah cerita, saya itu beli. Nah, produsen saya yang pertama saya belanja ke dia itu sampai sekarang cuman punya 3 varian. 3 varian itu pun
dari mulai gula semut ya, gula semut, gula jahe original, gula jahe kunyit. Alhamdulillah kalau untuk sari raos, jahe aren sari raos itu sudah punya varian jahe aren original, jahe aren kunyit, jahe aren temulawak, jahe aren habatus sauda, jahe aren kustul hindi, jahe aren koin, di luar dari produk kopi robusta sari raos sama gula semut aren sari raos. Insya Allah akhir bulan ini launching kopi jahe sari raos, insya Allah. Insya Allah seperti itu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sekarang berusaha di jahe ataupun istilahnya punya jahe, cuma harga jahe sekarang kan sangat rendah. Mungkin solusinya yang punya jahe sangat rendah, kalau kita masih punya modal, kita rajang, kita keringin, kita timbun ya, mungkin insya Allah nanti kalau harga jahe itu sudah di atas 15.000, insya Allah harganya di atas 200.000 Pak itu. Insya Allah seperti itu. Untuk solusi untuk yang ini ya, petani jahe, untuk petani jahe yang susah jual ya, sekarang kan harga jahe itu sangat murah. Sangat-sangat murah. Kasihan saya sebenarnya untuk petani jahe. Mungkin itu aja lah Teh lah. Kasihan teman-teman biar pada naik. Iya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi memang untuk kesehatan mungkin ya, pada zaman masa-masa pandemi ini kelihatannya banyak yang mencari jahe gitu. Tiba-tiba sebelumnya saya rasa semua orang langsung mencari ilmu tentang perjahean. Walau bisawab. Tapi kebetulan Coach, kita kedatangan tamu, kebetulan sedang mengangkat jahe. Mohon maaf, minta waktu mungkin Coach saya 5 menit atau 10 menit kepada Dr. Taufan. Nah, sebelum Silakan. nanti kita, iya terima kasih Coach. Nanti kita sampaikan kepada Mbak Mia Vita yang kebetulan sudah hadir dan Bang Sido Lapak untuk memaparkan produknya. Dr. Taufan, Assalamualaikum Dr. Taufan. Selamat datang di space kami. Dr. Taufan, monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum buat Barakallah. semuanya. Barakallah dokter. Ini tadi yang terkait yang dibicarakan oleh sahabat UMKM kami ini, Bang Owner, tentang produk jahe. Bolehlah, kemarin Dokter Arung sudah menyampaikan, tapi bolehlah kami mendengarkan bagaimana manfaat sebetulnya jahe itu sendiri selama masa-masa pandemi ini, dokter. Silahkan waktunya mungkin silahkan dipaparkan, mungkin insya Allah selama 10 menit ke depan kita akan mendengarkan manfaat jahe mungkin dari dokter. Dadakan langsung disodorin materi dok. Mohon maaf lahir batin. Iya, the stage is yours dok. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya bukan ahli herbalis ya, jadi kalau disuruh ngomong untuk manfaat jahe, saya juga nggak begitu mahir. Namun ya, memang jahe kan satu rumpun sama kalau orang bilang ginseng itu ya. Jadi banyak manfaatnya. Cuman kalau memang untuk manfaat jahe sendiri saya mungkin kurang. Jadi saya harus jujur itu. Saya mungkin banyak herbal yang saya tahu tapi bukan tentang jahe. Herbal yang ini mungkin saya terus terang saya jujur. Saya sebenarnya yang saya ingin adalah karena mungkin saya pernah melontarkan ide dulu akhirnya jadi Koperasi Syariah 212, tapi mungkin jalannya tidak seperti yang saya inginkan. Cuman saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya bukan ustadz, yang ngelawan ustadz juga nggak betul kan. Nah cuman saya kepingin produk-produk dari saudara-saudara kita UMKM ini bisa maju. Jadi saya juga prihatin soal pembiayaan, bagaimana untuk pengembangan. Itu kadang-kadang kita udah punya produk-produk yang bagus, tapi untuk mengembangkan kadang-kadang kita susah. Kenapa? Karena permodalan itu terhambat. Kita ingin ke bank, tapi banknya persyaratannya macam-macam dan kita takut ribanya. Jadi yang saya lebih banyak sebenarnya soal itu. Nah itu yang kenapa saya kok lebih senang di koperasi. Nah koperasi itu sebenarnya bisa menjembatani untuk
menolong teman-teman yang punya produk. Saya baru mendirikan lagi koperasi namanya Koperasi Indonesia Adil Makmur. KIAM, kita bilangnya KIAM. KIAM ada yang bilang kita bangkit atau kita berdiri. KIAM mulai misalnya contohnya ya, kita juga membentuk organisasi lagi namanya Komunitas Indonesia Adil Makmur. Singkatannya juga sama KIAM gitu ya. Tapi sebenarnya bukan untuk politik. Meskipun politik tidak bisa lepas, tapi sebenarnya lebih banyak untuk ekonomi keumatan. Nah, ini yang kita sedang siapkan. Jadi kita juga lagi melirik untuk pendirian food estate. Dari pemerintah kan bilang food estate, kenapa kita nggak ikut ambil peran? Jadi jangan kita cuman protes saja mereka bikin food estate, mereka ngambil lokasi, kenapa kita nggak ambil lokasi? Kita bisa ambil lokasi. Itu dari mana uangnya? Ya kita lewat koperasi. Ada seorang ustadz kita yang terkenal, dia menghimpun dana itu melalui PT. Nah PT itu nggak boleh karena sesuai dengan undang-undang itu nggak bisa, sehingga OJK ya rawan kena OJK, rawan di penjara. Akhirnya harusnya ustadz yang lurus, akhirnya kalau kita lihat kok sekarang suaranya jadi bicaranya jadi kita arahnya jadi ke sana sini gitu. Nah ini yang kita sayangkan. Nah oleh karena itu saya tetap berusaha membuat melalui koperasi kami ingin berusaha untuk bekerja sama dengan seluas-luasnya dengan saudara-saudara yang punya UMKM, asal percaya sama kami. Insya Allah kami bukan kepingin perusahaan koperasinya gede, bukan. Kami tidak kepingin koperasi ambil untung, tapi kami kepingin mengembalikan semua itu untuk UMKM supaya UMKM maju. Kami juga ada kerjasama dengan teman-teman yang dari Amerika, mereka punya dana cukup besar, tapi mereka hanya mau bantu yang sudah jalan. Itu wajar, kita bantu yang jalan. Kalau kita bantu yang masih baru mulai kan, itu kita bekerja sama dengan yang bukan ahlinya, itu salah. Kita harus bekerja sama yang sudah ahli. Jadi kita akan bantu yang sudah maju. Nah yang kayak gini kita ingin. Jadi sebenarnya saya tadi ingin menjadi pendengar aja, tapi ditawarkan untuk bicara ya. Kalau bicara untuk tentang jahenya, saya minta maaf, saya nggak bisa. Kemudian kemarin sempat juga ada yang bikin untuk soal gula aren. Kami mau bantu waktu itu. Jadi di Cilacap itu kan dia mengkombinasikan antara gula aren dengan gula putih ya. Jadi dikombinasi, dimasak secara khusus, kemudian dijual lagi. Cuman dijualnya lagi tuh dengan cara yang lain. Cuman mereka mau masuk seperti kayak Indofood nggak bisa, karena Indofood mintanya gula aren yang murni. Jadi hal-hal seperti ini kami ingin membantu untuk menjembatani antara yang punya dana dengan UMKM. Tapi memang tidak mudah. Nah, koperasi itu bisa membantu dan koperasi bisa sebagai holding. Karena ini saat ini sedang dibahas di nasional undang-undang untuk koperasi sebagai holding. Kenapa? Kita tahunya koperasi itu cuman sebagai misalnya ada perusahaan, ada koperasinya, koperasi karyawannya, yang kecil-kecil kayak gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Di negara-negara yang maju itu justru koperasinya sangat berperan. Jadi dari mana-mana itu uang bisa masuk koperasi, dan koperasi itu bisa menyokong persendian sendi-sendi ekonomi macam-macam. Sehingga usaha-usaha seperti ini bisa ditunjang dengan cara ya kerjasama bagi hasil. Nah bagi hasil itu akan dikembalikan lagi kembali ke anggota koperasi. Jadi bukan untuk koperasinya. Ya, dan insya Allah saya berjanji sama diri saya sendiri, insya Allah saya tidak akan mencari keuntungan, karena saya sebagai dokter spesialis, alhamdulillah walaupun tidak kaya, tapi saya juga tidak keleleran untuk cari makan gitu ya. Jadi tujuan kita udah bukan cari di dunia lah gitu. Kalau kita berbisnis dengan langit, insya Allah langit akan memberikan maju buat kita semua. Dan ini kita harus sama-sama kita cari ridho dari Allah gitu. Jadi kalau ada bisnis kayak ini luar biasa. Tadi saya lihat ada varian-variannya udah luar biasa. Nah ini patut sekali ditunjang. Nah sekarang bagaimana bisa bersaing dengan produk-produk sejenis yang produk-produk sejenis ya. Karena kan pasarnya orang-orang yang suka jahit itu nggak banyak. Nah kita harus bisa promosi yang pandai. Tapi selain itu sebenarnya kita harus membuat komunitas. Makanya tadi saya buat komunitas Indonesia Adil Makmur. Kenapa? Dengan komunitas ini yang beli ya komunitas kita sendiri. Dari komunitas kita ini mencari produk-produk dari komunitas kita. Kenapa kita mesti beli dari yang lain kan? Jadi gitu. Jadi
hal yang harus sebenarnya kita membentuk komunitas adalah untuk pasar kita, tapi juga komunitas itu untuk membangkitkan girohnya kita supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita. Jadi tujuan kita untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik ya, itu bisa kita capai. Ya tadi saya katakan ada yang butuh dana, mungkin saya bisa menyambungkan dengan yang kawan saya, Mr. Matthew ya. Dia ada dana yang cukup besar, tapi seperti tadi saya katakan ya harus usaha sudah berjalan. Demikian, mudah-mudahan ini bisa mendorong teman-teman supaya bisa lebih maju lagi. Dan kami sangat ingin untuk bisa bekerja sama dengan semuanya. Demikian, mungkin saya pendek-pendek aja, tapi mudah-mudahan ini bisa diterima sama semua teman dan membuat kita semuanya semangat, insya Allah. Siap, insya Allah. Barakallah. Ilmu yang sedikit tapi bermanfaat. Begitu, Coach. Silakan, Coach. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa. Merinding saya dengerinnya. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Taufan ya tentang koperasi dan lain-lain. Begitu pula kami sangat senang ya, ini pas sekali momentumnya ketika pekan lalu kami sedang membara darah ini ketika mendengar tentang visi misi koperasi gitu dari Pak Suroto tentang betapa koperasi itu sebenarnya bisa menjadi harapan kita untuk ke depan dalam rangka kita bangkit ya, tidak hanya menjadikan koperasi dilihat sebelah mata, tetapi ini bisa menjadi gerakan yang sangat positif dan saling membantu antar sesama masyarakat atau dalam hal ini UMKM. Mungkin kita akan bicara lebih banyak lagi dan saya pikir saya usul sama teman-teman dan juga Kak Dila sebagai koordinator untuk mengundang kembali Dr. Taufan untuk dalam rangka pembicaraan kita ke arah yang membincangkan tentang koperasi. Jadi teman-teman lebih dipertajam lagi tentang wacana kita tentang koperasi. Tidak apa-apa di awal kita berwacana dulu, tetapi yang penting kita matangkan dan kita mengajak banyak pihak supaya mulai mendukung koperasi ini, walaupun tidak terlalu terburu-buru. Yang penting kita semua punya kesamaan frekuensi dalam hal ini. Yang kedua adalah nanti hari Selasa salah satu materi yang akan kami bawakan adalah mengenai kesiapan UMKM dalam rangka menerima investasi. Itu kaitannya dengan yang disampaikan oleh Dr. Taufan tadi, bahwa ketika ada dana, ketika ada permodalan, jangan sampai UMKM ini dalam tanda kutip ya gugup gitu loh. Kita butuh modal, tapi begitu modalnya ada gugup. Gugup artian kita tidak siap presentasi, kita tidak siap apa yang harus disampaikan kepada investor, katakanlah seperti itu kan, apa yang dokumen-dokumen apa saja yang harus kita siapkan dalam rangka kita siap menerima permodalan tersebut gitu. Nah, itu hari Selasa itu akan saya paparkan mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan oleh UMKM dalam rangka siap menerima investasi, siap menerima meningkatkan aset perusahaannya atau kapasitas usahanya untuk bisa melayani market yang lebih besar lagi. Begitu mungkin dari saya untuk sekadar menjembatani itu, karena itulah tujuan dari BizMatch atau business matching, kita saling menjembatani, saling menyambungkan informasi dan saling menyambungkan peluang antara peluang satu dengan peluang yang lainnya. Begitu mungkin saya kembalikan ke Kak Dila, terima kasih. Iya, jazakallah, itu tadi qadarullahnya ya. Sebentar, ketika ada yang penyampaian. Iya, silakan Bang Owner. Terima kasih Teh Dila. Saya minta waktunya sebentar, Dr. Taufan. Saya mau menanyakan tentang sulfit di dalam gula. Itu di Indonesia itu kan sudah mungkin tidak asing lah ya. Bagaimana yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya saya mengetahui gula dari petani itu ada sulfitnya? Itu masalahnya saya sangat saya sangat takut apabila produk gula semut aren saya itu ada sulfit. Itu yang saya tanyakan, dokter. Terima kasih. Ya, saya minta maaf, saya kalau yang kayak gitu teknis ya, saya sulit menjawab. Kalau saya tidak tahu, saya harus bilang tidak tahu. Kalau saya tidak tahu tapi sok tahu nanti. Jadi saya nggak berani jawab, Pak.
Jadi sebenarnya ada caranya apa namanya laboratoriumnya. Cuman saya mungkin udah lupa karena itu kan laboratorium ini masih tingkat 1 dulu. Mungkin tingkat 1 saya masih tahun 82, Pak. Saya udah tua sekali. Jadi saya sudah lupa itu ada laboratoriumnya. Jadi kita bisa laboratorium kita periksa aja itu apakah ada gugus sulfurnya. Jadi ada pemeriksaannya. Jadi itu bisa diperiksa. Kalau ada sulfurnya bisa. Kalau dari bau tentu akan ada bau sulfur, bau belerang. Tapi kan yang seperti demikian, daripada saya nanti salah menjawab, lebih baik saya bilang saya tidak tahu. Minta maaf. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin nanti, kalau nanti lain kali mungkin kita hadirkan yang lebih, misalnya nanti kita hadirkan dokter lain ataupun yang memahami untuk rekan-rekan. Begitu ya, Dok. Mudah-mudahan terima kasih. Tapi intinya seperti yang tadi, ya seperti yang Coach sampaikan tadi, qadarullah-nya ada kaitannya pasti teman-teman di sini dengan tadi yang disampaikan oleh Dokter Taufan. Mudah-mudahan ya, hari ini sebetulnya beberapa rekan-rekan yang sudah naik ini akan memaparkan produk-produknya, Dok. Coach, mungkin sekarang kita kasih kesempatan dulu, terlebih dahulu izin teman-teman yang lain, kita kasih kesempatan kepada Kakak Tina. Kakak Tina bisa mempergunakan mic-nya. Jadi beliau itu nge-DM saya, rupanya ada dari Kakak Tina dengan satu lagi tadi beberapa teman-teman yang seharusnya memaparkan tidak mendengar suara. Jadi mungkin jaringan, mohon maaf, belum bisa, jaringan belum stabil. Tapi kebetulan ada sahabat saya dari Sidolapak. Mungkin ingin ada yang disampaikan mengenai usahanya. Saya persilakan kepada Sidolapak 10 menit ke depan memaparkan apa yang dipaparkan. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat sahabat-sahabat semua. Bapak Sidolapak, the stage is yours now. Terima kasih Kak Adila. Kedengar nggak ini ya suaranya? Kedengar. Ya, terdengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coach Adwin, Kak Dila, sahabat-sahabat yang nggak mungkin kami sebut satu persatu namanya. Luar biasa sekali dari awal sampai akhir, belum akhir nih ya, sampai saat ini selalu mengikuti, dan ketika kelewat larinya ke channel YouTube-nya siapa ya, lupa itu. Ya alhamdulillah semua materinya bisa kita cerna. Ini tadi di grup banyak yang kesulitan masuk ke space, dan moga-moga tetap ada yang rekam, karena memang ini malam minggu biasanya crowded banget jaringannya. Mengenai masalah produk, kebetulan kalau saya pribadi tidak punya produk, hanya titipan-titipan produk ini banyak sekali. Herbal itu ada 2 yang minta diangkat, tapi masalah perizinan, dan insya Allah sedang dalam pengurusan. Bulan 1 moga-moga siap. Itu di herbal. Yang satunya satu ini luar biasa, saya udah nyoba itu bubuk daun kelor, yang biasanya kita kalau orang Jawa suka banget kalau di bening atau di sayur. Nah ini beliau dibuat bubuk dan sedang tahap negosiasi ekspor, hanya begitu sudah deal mau ekspor perizinannya belum siap. Sehingga ketemu dengan kami, tim Sidolapak, ya gimana kalau kita coba diangkat lokal dulu, jangan dulu ekspor lah. Nanti kalau udah siap semua, toh untuk ke BPOM nggak langsung bisa dieksekusi. Nah yang satunya lagi obat gatal, itu luar biasa, dan tadinya harga itu hanya 15.000, tapi melihat komentar dari tester, jadi kami kirim ke beberapa kawan di Pulau Jawa, Sumatera, bahkan sampai luar negeri, mereka kok menyarankan harganya terlalu murah, karena memang manjur sekali. Dan ada sisi yang kurang enak didengar juga, ternyata si obat ini, karena dia kandungannya ada daun sirih, itu kenceng banget di ibu-ibu. Terus mohon maaf ini, tapi harus sampaikan juga,
di tempat-tempat tanda kutip wanita-wanita nakal ternyata suka banget dengan obat herbal ini karena kalau kata mereka membuat keset, membuat bersih dan lain sebagainya. Itu untuk produk. Nah, terus mungkin nanti ini nggak nyampe 10 menit, Kak Dila. Kaitannya dengan beberapa hari ini saya coba jalan-jalan ke beberapa member, beberapa sobat yang di sini ternyata luar biasa. Ada yang memang sudah sangat besar, tapi ternyata ada yang memang baru mau memulai, dan ada beberapa yang saya garis bawahi masalahnya ada di pasar. Sehingga kami memang benar-benar konsen di pasarnya. Saya sempat menawari ada 2 orang itu kalau memang mau kita bantu pengirimannya COD, ayo kita sanggup bantu, si Dolapa sanggup bantu. COD atas nama sendiri, bahkan resi dibuat sendiri. Karena alhamdulillah kerjasama kami sudah tingkat nasional account yang bisa buat resi sendiri, seperti Shopee, marketplace mainstream. Jadi kaitannya dengan itu, ada beberapa masukan yang saya garis bawahi. Ternyata beberapa kawan ini takut dengan COD. Mungkin karena pengaruh dari video COD yang ngamuk-ngamuk, kasihan kurirnya. 1-2 tapi diviralkan jadi membuat takut orang. Padahal datanya tidak seperti itu. Dari 1.000, 2.000 pengiriman per bulan itu RTS return-nya hanya 3% lah untuk Pulau Jawa. Tapi kalau Pulau Sumatera dan Indonesia Timur memang sangat besar. Jadi mendingan di skip untuk wilayah itu. Kalau Jawa, insya Allah asal alamat komplit, desa tidak salah, kode pos itu, ya kode pos juga, itu insya Allah COD. Jangan takut pada COD. Karena memang COD itu kalau kita bermain di Shopee dan penjualan sudah kerasa, begitu kok COD dimatikan, saya yakin omset pasti turun. Karena sekarang orang ingin kepercayaan, konsumen ingin percaya ketika dia terima barangnya, dia open box, dan itu benar apa yang dia kirim, dia pasti bayar. Itu kira-kira yang bisa disampaikan. Jadi insya Allah saya dan kawan-kawan membuka diri untuk kawan-kawan sobat UMKM, khususnya yang di Bandung dulu. Tapi memang kalau untuk herbal nanti tempatnya ada tersendiri. Itu ada gudangnya juga, kami bukan gudang sih, kontrakan, dan itu khusus hanya untuk isi barang, untuk kirim barang dari gudang tersebut. Insya Allah kalau dari segi perizinan kami sudah siap semua. Saat ini pengiriman baru 100, under 100 lah per hari, yang tadinya dalam pertemuan sebelumnya sempat saya singgung, pengiriman tadinya hanya 5 karena pas pandeminya, pas sedep-sedepnya lah, hampir kolab, tapi alhamdulillah bisa bertahan dan sekarang sudah mulai kelihatan progresnya. Dan ketika mungkin kami bisa bersinergi dengan kawan-kawan, moga-moga bisa sama-sama menguntungkan. Kira-kira itu. Oh iya, ada satu lagi untuk Bang Petani, mau tanya ini. Kalau dari paparannya yang saya tangkap, Bang Tani ini kayak inisiator gitu. Apakah Bang Tani ini penyuluh atau kelompok tani, atau memang full mandiri menginisiasi kawan-kawan petani di lingkungannya? Kira-kira itu, Kak Dila. Iya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Silakan Bang Petani, mungkin bisa disampaikan pertanyaan tadi, dijawab mungkin Bang Petani. Bang Petani?
Ini memang di grup tadi banyak yang menyampaikan coach bahwa untuk masuk ke space ini agak sulit, mungkin satu jaringan dan kedua saya walau alam kadang-kadang kalau sudah masuk begitu masuk lagi agak sulit. Sebetulnya kalau agak kesulitan sahabat-sahabat di restart aja dulu HP-nya, nanti begitu nyala lagi biasanya lebih mudah dibandingin itu. Jadi banyak yang sulit Ya, untuk masuk kembali coach. betul. Iya, Ada tambahan seperti juga. itu. Kak Dila, saya Silakan sedikit coach. Ya, sisipkan. silakan. Teman-teman segera install aplikasi Clubhouse ya, Clubhouse CLUB house rumah ya, Clubhouse. Itu kita kemungkinan ke depan apakah kita akan paralel atau kita akan migrasi, kita akan tapi kemungkinan akan paralel lah, yang akan lebih bisa mengakomodasi semuanya. Karena di Clubhouse lebih stabil gitu ya. Segera install Clubhouse, kita akan segera bisa. Yang kesulitan masuk di Twitter akan, oh ya, dari segi data juga lebih hemat, penggunaan data lebih hemat dan lebih stabil dan lebih jelas suaranya. Terima kasih. Iya, betul. Kita tadi sudah uji coba searching di Clubhouse. Insya Allah selain lebih stabil juga HP kita tidak terlalu cepat panas begitu ya coach ya. Tapi tetap mungkin kita paralel mungkin supaya teman-teman yang masih ada di Twitter masih tetap bisa mendengarkan. Tapi betul sekali sudah ada beberapa rekan-rekan yang sudah menginstal Clubhouse segera ya supaya kita bisa paralel dan bisa lebih nyaman di sana karena banyak speaker yang bisa dibagikan setiap yang datang bisa mendapatkan speaker, jadi semua bisa mendapatkan suara gitu, bisa bersuara insya Allah. Iya, coach, ini sepertinya teman-teman hari ini agak banyak yang sangat kesulitan untuk masuk ke sini. Walau alam mungkin kebetulan jaringan. Ada beberapa teman-teman nanya ke saya, coach, sebetulnya Kadila ini pelaku UMKM atau bukan, katanya gitu. Saya pelaku UMKM, tapi mungkin saya adalah pelaku UMKM di bidang jasa ya, coach. Jadi saya ini membuka homeschooling untuk anak-anak berkebutuhan khusus sudah hampir 9 tahun. Tapi kalau kata coach masih kelas TK ya, coach ya. SD juga belum. Jadi masih sangat harus banyak belajar. Apalagi di bidang jasa ini output kami adalah hasil anak belajar. Karena kalau kita tidak ada produksi kita adalah bagaimana anak-anak yang kami didik, yang kami arahkan itu bagaimana hasilnya, disitulah output kita. Sekolah homeschooling saya ini berada di Kota Bogor. Alhamdulillah, kebetulan sebelum pandemi itu sudah sampai ke 2 di kabupaten, 2 di Kota Madia. Tapi karena pandemi, Dok, banyak orang tua dan banyak kebijakan yang tidak mengizinkan tatap muka, di mana kami sangat membutuhkan tatap muka sehingga mengerucut menjadi 1 di kabupaten, 1 di Kota Madia. Tapi alhamdulillah masih survive dan sekarang alhamdulillah juga karena sudah ada kebijakan sekolah sudah boleh offline, insya Allah sudah mulai banyak lagi gitu. Jadi insya Allah kita sama-sama UMKM, tapi saya UMKM-nya di bidang jasa. Siswa kami sebetulnya saya lebih konsentrasi untuk anak-anak remaja, tapi tetap kami menerima siswa yang dari anak usia 5 tahun secara fisik, tapi mungkin secara mentali tidak di situ. Jadi mudah-mudahan doakan usaha tetap bisa berjalan karena tetap bisa mengakomodir anak-anak ini belajar. Saya di tempat belajar saya, di homeschooling saya, anak-anak ini diarahkan untuk lebih ke Halo. Kedengeran coach? Iya, kedengeran coach. Silakan. Assalamualaikum coach. Kedengeran coach? Waalaikumsalam. Ya, terdengar. Iya, silakan. Iya. Jadi homeschooling saya ini lebih mengarahkan anak-anak ke arah entrepreneur coach. Karena anak-anak didik kita ini, anak-anak asuhan kami, anak-anak istimewa kami ini lebih diarahkan untuk memiliki sesuatu yang untuk kebermanfaatan dirinya. Ada di antaranya untuk komputer, untuk juga nanti teman-teman saya hidroponik, anak-anak kami ini diajarkan hidroponik dan cooking. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang memiliki usaha itu yang bisa saya titipkan anak-anak saya untuk belajar usaha di sana. Mudah-mudahan yang dekat-dekat Kota Bogor, mudah-mudahan saya bisa titipkan siswa-siswa saya belajar untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat. Seperti itu coach ya. Mudah-mudahan sih
usaha tetap bisa berjalan gitu. Mudah-mudahan juga bisa tetap dipercaya untuk mengelola itu. Gitu ya Coach. Insya Allah. Insya Allah, insya Ya. Allah. Insya Allah Coach. Tapi ini Coach, ketika saya sedang berusaha untuk maju dan terserok-serok, tiba-tiba saya bersatu dengan teman-teman di sini, Masya Allah, menjadi penyemangat baru, penyemangat saya untuk terus mengembangkan. Mudah-mudahan ini qadarullah Allah yang memberikan saya tempat di sini bertemu dengan sahabat-sahabat. Kebetulan ini ada Bang Bung Petani yang sudah merequest mic, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan Bang Bu Petani, 10 menit ke depan, stage is yours. Assalamualaikum Bang Petani. Suara saya terdengar, Coach? Iya, halo. Suara saya kedengaran nggak ya? Iya. Silakan, terdengar, jelas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Coach Adwin adalah Dr. Taufan dan owner Sidolapak dan semuanya. Saya mungkin hanya ingin sharing sedikit tentang apa usaha saya atau UMKM saya di bidang pertanian. Jujur saja kan, sebenarnya saya kan tadinya kerja di kapal pesiar 2 tahun yang lalu. Karena pandemi ini jadi memaksa saya untuk belajar berbisnis atau berusaha, terutama di bidang UMKM. Dan karena sewaktu bekerja saya sempat menabung, sehingga saya bisa beli beberapa propertis, lahan dan sawah. Jadi saya berusaha untuk memaksimalkan apa yang saya miliki itu. Dan tentang sawah, saya bisa mendapatkan panen padi, tapi terkadang karena di sini banjir, jadi panennya nggak maksimal dan merugi. Terus lahannya itu juga saya dan teman-teman petani di lingkungan saya itu memiliki ide yang sudah mulai berjalan, tapi belum mendapatkan keuntungan secara finansial. Ide yang kami punya yaitu akan membuat lahan yang kami miliki menjadi agro-edutainment. Jadi karena letak lahan kami kan di bukit atau kami memanggilnya di gunung, itu ada beberapa spot yang indah buat wisata kayak sungai ataupun seperti air terjun kecil lah, dan juga alam yang indah. Jadi kami akan membuat lahan itu menjadi semacam buat wisata, pertanian, tapi juga ada nilai pendidikannya di situ. Dan di tempat kami sudah ditanamin lemon California. Itu nantinya di situ kita akan buat semacam bahan ataupun literasi di situ untuk mendidik mungkin yang seperti saya yang harus terpaksa menjadi petani ataupun pengusaha di bidang pertanian, ataupun yang memang di situ sudah garis keturunannya, maksud saya adalah dari orang tua mereka petani dan mereka belum bekerja karena pandemi ini. Jadi yang jelas kami tentu saja terbentur dengan modal, karena kan pinginnya akan membentuk daerah wisata di situ, tapi karena modal kami terlalu kecil, jadi sedikit demi sedikit langkah-langkahnya. Baru dibikin lahan seperti yang tadi itu lemon California, terus ada juga lahan kopi. Nah di situ nanti inginnya kami ada semacam kayak mungkin penyuluh pertanian yang kalau beberapa grup ataupun komunitas yang mau datang ke situ bisa dipandu seperti itu. Dan
ada juga semacam greenhouse. Jadi inginnya kami, konsepnya adalah akan memasarkan kepada sekolah-sekolah, mungkin SMK pertanian, ataupun SD ataupun SMP yang mempunyai agenda untuk liburan dan mengajak murid-muridnya dalam tanda kutip berpetualang di alam bebas seperti itu. Jadi di sini pingnya kami bisa bekerja sama mungkin dengan beberapa komunitas yang satu frekuensi agar bisa memasarkan lokasi yang kami miliki itu. Jadi tidak, lingkupnya tidak hanya saya tinggal di Cilacap, lingkupnya tidak hanya dari Cilacap saja. Kalau Cilacap kan kota kecil dan kota buntu, jadi tentu saja susah untuk mengembangkan usaha yang terutama tadi di bidang agro-edutainment. Dan mungkin konsep ini sudah banyak, cuma saya kurang begitu tahu. Jadi apakah, saya ingin juga ada pertanyaan, ini bisa masuk ke UMKM? Soalnya kan ada beberapa produk kayak misalnya tadi lemon California, terus kopi, terus juga ada penyulingan minyak esensial atau minyak atsiri. Jadi ada lahan kopi, lemon pertanian, juga kami punya lahan cengkeh. Jadi daun-daun cengkeh yang kering, yang berguguran itu disapu sama beberapa yang ibu-ibu petani itu, dikumpulin, terus kami suling menjadi minyak daun cengkeh. Dan juga minyak serai wangi itu. Saya kira saya ingin sharing itu aja. Harapan saya adalah ketika ini nanti mungkin setelah pandemi bisa berjalan dan saya bisa mungkin dalam tanda kutip bergaul lebih intens dengan komunitas atau grup ini, mungkin saya bisa memasarkan lokasi wisata yang ada di daerah saya ini, yaitu agro-edutainment itu. Jadi nanti akan kita beri kayak guide di situ untuk menerangkan semuanya. Terima kasih semuanya. Maaf mungkin ini agak membingungkan, tapi saya hanya ingin sharing aja. Dan juga ada pertanyaan itu tadi, apakah ini bisa masuk ke UMKM semacam agro-edutainment ini, yaitu satu spot lokasi pertanian dijadikan nggak hanya saja bertani, tapi juga untuk memberikan pendidikan tentang pertanian kepada generasi-generasi penerus atau generasi milenial kita itu. Terima kasih Teteh Dila, Coach Adwin, Teman dan semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Teh Adila. Silakan Teh. Iya, sama-sama. Terima kasih Bung Petani. Mungkin Coach ada yang tadi pertanyaan tadi, apakah apa yang sedang beliau konsentrasikan ini adalah sebagian dari UMKM? Silakan Coach. Baik, tentu semua bisnis usaha yang dengan omset di bawah 50 miliar ke bawah per tahun, semua dimasukkan atau digolongkan kepada UMKM. Itu aja jawabannya. Tentu bisa dimasukkan ke golongan UMKM. Begitu mungkin. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Saya boleh ikutan nimbrung? Silakan, ya, Dok. Silakan Bang. Silakan Dok. Kebetulan saya punya konsep yang sama untuk koperasi kami. Jadi kami ada lahan, sebenarnya lahannya cukup luas di Sentul itu, lahan dari suatu pesantren ada 45 hektar, tapi yang dikuasakan kita untuk dipakai seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Petani itu ada sekitar 11 hektar.
itu kita bisa pakai. Jadi memang kalau ada yang rekan-rekan yang ingin bikin kayak pertanian untuk edukasi di situ, kami mengajak ayo siapapun boleh ikut sama kita, dan Bung Tani pun kalau mau boleh. Kebetulan saya juga ada lahan juga di Sukabumi, kemarin sempat ada yang minta untuk menanam. Kita izinkan untuk menanam beberapa hektar di kebun pribadi, kebetulan ya di Sukabumi ada beberapa hektar. Itu tapi terus lemon California ditinggal. Jadi saya juga nggak bisa ngerawat orang saya. Latar belakang saya dokter spesialis bedah saraf ya, jadi lebih mudah operasi otak orang daripada saya nanam macam-macam, saya nggak ngerti. Nah, tapi lanjut. Saya dok. Ya, jadi tapi ini kalau ada rekan-rekan mau, kita ayo mari bergabung di kita di di Sentul, bisa hubungin saya, nanti saya kasih nomor telepon saya 0819 1885 9999. Pelan-pelan dok, saya belum sempat ambil. Saya ulang ya, 0815 Iya. 0819 1885 ya 9999. Tolong kalau saya di telepon, kalau di WA teks saya suka nggak baca, mendingan saya di telepon karena grupnya saya banyak sampai ratusan grup. Jadi suka baca di telepon aja ya. Ya, jadi kalau ada miss call pasti insya Allah saya akan telepon balik, nggak usah khawatir. Oke, siap. Coach, Dok, mohon maaf, izin Dok, saya ulang dulu nomornya supaya teman-teman mencatat kembali. Tolong dikoreksi Dok, 0819 1885 9999. Betul Dok? Iya, betul. Oke, iya. Makasih, jazakallah khair. Ya. Nah, itu kalau memang ada, kebetulan kami ada juga sudah siap lahan itu di Sukabumi ada lahan, di Lewiliang ada lahan, di Rumpin ada lahan. Jadi yang mau bertani ke situ. Jadi memang target kami adalah kami ingin membuat untuk edukasi sekalian agrowisata di situ. Nah, kami ingin ada pertanian, kami ingin ada peternakan yang kecil-kecil. Jadi yang di Sentul ini sebenarnya etalase. Kami kepingin ini jadi etalase. Nah, orang-orang itu bisa datang ke situ untuk wisata, untuk foto-foto, tapi juga dia bisa edukasi. Kemudian orang-orang itu melalui koperasi. Saya ingin, saya ikut investasi 1 juta. Jadi kalau orang-orang berinvestasi nggak harus besar investasinya 5 miliar, enggak, investasi 1 juta, 100.000 juga nggak jadi masalah melalui koperasi. Nanti koperasi akan salurkan ke di mana dia mau investasinya. Nah, ini yang kita lagi susah. Kenapa saya belum berani bikin pendaftaran? Kalau pendaftaran nanti ada yang saya saya lagi mikir aplikasi. Kemarin saya ke Bandung, minggu lalu saya ke Bandung ketemu sama Hairul Anas, yang masih ingat robot hitung ya, robot hitung waktu lagi yang waktu yang lalu, pemilihan lalu. Nah, kemudian saya juga ngelihat lokasi di daerah Soreang naik ke atas Ciwidey, itu ada lokasi sekitar 100 hektar yang bisa kita kerjasamakan, tapi harus lewat Bu. Kebetulan saya juga saya kalau link cukup banyak, tapi duit kita nggak punya ya. Kalau kita mau memulai, tadi saya katakan dari kawan saya mau memulai tapi harus sudah jalan. Jadi lahan di Sentul, kalau ada yang ingin bekerja sama kita welcome sekali. Kita bikin seperti tadi tuh pertanian macam-macam kita bikin. Nanti dari situ kita salurkan, misalnya ke Cilacap kita kemana-mana, kita salurkan buat rekan-rekan kita, buat saudara-saudara kita. Jadi semua saudara-saudara kita bisa ngikut, dan ini kami harapkan nanti kalau bisa se-Indonesia, jadi nggak cuma satu tempat. Jadi Sentul itu yang saya harapkan cuma sebagai lokasi untuk contoh untuk etalase. Nah, kemarin kami juga sempat ngobrol soal food estate. Itu kami juga lagi ngincer di daerah Jonggol. Itu ada milik perhutani, itu bisa kita kerjasamakan. Itu bisa nanti petani bisa bikin di situ. Karena dekat ke Jakarta, jadi pasarnya gampang. Jadi daerah Cariu maupun di Jonggol itu bisa, tapi seluruh Jawa juga bisa telah perhutani. Yang di daerah-daerah melalui Inhutani itu bisa ada food estate. Jadi kita bisa bikin ke situ. Tapi kalau kitanya nggak jeli, kita susah. Nah, coach kan mungkin bisa lebih, kalau bisa bantu kita nih. Kami juga terus terang saya kan bukan ahli untuk yang seperti hal demikian. Tapi hati saya tuh ingin untuk waktu kita, saya insya Allah saya wakafkan untuk teman-teman lah. Ya, untuk bantu rekan-rekan saudara-saudara kita. Jadi bagaimana kita bisa maju bersama-sama gitu loh. Ini yang saya kepingin. Jadi kalau memang bisa, ayo
yang teman-teman yang sekarang masih jadi listener, kontak saya, nggak jadi masalah. Ada yang mau sama-sama, boleh kita siap gitu. Kemudian saya juga sempat sama Ustadz Benhart yang dari PAD 12, beliau juga punya peternakan, ada peternakan ayam, peternakan domba, peternakan itu. Nah, kita bisa masuk, kita bisa pakai akad salamnya. Kemudian Pak Pak Bambang Sulistyo yang dari akad salam itu kita bisa pakai akad salam, sistem akad salam untuk pembelian domba. Jadi kita bisa beli domba itu sekarang bisa untuk kurban karena harganya masih murah. Nanti pas lagi Idul Adha harganya udah mahal. Kita bisa beli cash, tapi uangnya dari mana beli cash? Uangnya dari koperasi, dibantu dari koperasi. Kita mencicil ke koperasi tanpa bunga. Itu yang kita harapkan supaya nanti yang berkorban akan lebih banyak lagi. Nah, tadi Ibu ngomong soal orang yang berkebutuhan khusus. Ini saya kebetulan sebagai dokter yang cukup malang melintang ya. Jadi Indonesia dulu nggak ada yang namanya orang autis, Bu. Kenapa orang banyak yang autis? Karena kita banyak, eranya Pak Harto, kita banyak makan mie. Mie itu pakai gandum. Ya kan? Kita juga nggak punya gandum, tapi Indonesia punya gudang gandum terbesar di dunia, punya Bukasari. Kita makan roti, kita makan mie, dengan bangganya kita makan mie. Padahal itu yang bikin kita jadi autis. Kalau ibu-ibu, jadi kalau ada yang hamil, kalau bisa udah dihindarin tuh. Jadi jangan sampai nanti anaknya jadi autis. Nah, saya kebetulan sampai menjadi pengurus di dunia untuk di IANRA, International Association of Neurorestoratology. Nah, kami belajar untuk stem cell. Saya juga udah coba pada beberapa pasien dengan stem cell, tapi saya rahasiakan karena apa? Rumah sakit saya nggak boleh pakai stem cell, tapi saya nakal, saya ngerjain itu, dan saya publikasi di luar negeri. Nah, itu saya punya pasien yang tadinya udah lumpuh, alhamdulillah udah bisa jalan lagi. Ya, kalau di dunia ini itu amat sangat susah. Tapi saya punya 2 orang yang sudah jalan-jalan, sudah bisa lari, bahkan di India aja masih baru belajar jalan ya. Jadi kita udah, nah itu yang untuk berkebutuhan khusus itu dengan stem cell itu bisa membaik. Alhamdulillah. Jadi India, Jerman segala macam mereka memakai stem cell itu untuk pakai kepada pasien-pasien kayak gitu, itu jadi bagus lagi. Nah itu mungkin ke depan bisa kita perhatikan untuk kita bisa menolong orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tapi memang itu ya usaha yang sangat mulia, Bu. Jadi teruskan saja. Jadi Bismillah. Tapi gini, Dok, sebelum saya curi sedikit, Coach minta waktu sedikit nih komunikasi dengan dokter. Dok, tapi intinya gini, tadi yang ditawarkan oleh dokter itu saya yang menangkap duluan. Kalau diizinkan, siswa-siswa saya boleh bermain untuk mengedukasi anak-anak tentang pertanian. Mudah-mudahan dokter melapangkan tangan untuk menerima kami, mudah-mudahan. Karena lokasi saya di Bogor, Dok, sekolahnya. Makanya tadi saya juga, ini kan belum mulai, jadi saya kepingin teman-teman yang ada, ayo bantu kami untuk kita wujudkan. Jadi jangan cuma saya jadi mimpi sendirian. Ayo kita mimpi sama-sama, kita wujudkan sama-sama demi bangsa Saya mau ikutan mimpinya tuh, Dok. Insyaallah, bismillah. Nanti kita kontak-kontakan. Coach Edwin, terima kasih ini. Bismatch saya dapat nih malam ini, Coach. Giliran saya mendapatkan bismatch. Dulu saya masih dokter umum, saya bikin obat jerawat. Kalau ada yang mau teruskan boleh. Jadi obat jerawat saya itu alhamdulillah insya Allah sih dalam waktu 3-5 hari tuh jerawat kayak gimana pasti udah hilang. Nggak cuma untuk jerawat, untuk macam-macam pun bisul bisa hilang. Cuman saya dulu sempat mau diproduksi, tapi kebetulan waktu itu terus ada krismon, jadi yang mau ngasih duit nggak jadi gitu loh. Cuman dulu itu sangat bagus tadi, sehingga ada kalau orang-orang untuk jerawat, bukan lagi saya masih di RSCM, lagi saya masih sekolah, itu bukan ke bagian kulit tapi ke bagian bedah saraf ke saya. Wah, mantap, Dok. Iya, Masya Allah. Jadi mantap, kalau ada yang mau meneruskan, insya Allah saya berikan resepnya. Kalau gini ceritanya, saya mau izin nih, Coach. Dokter kita undang harus masuk grup kita di DM. Dok, iya, Dok, izin Dok, boleh ya saya undang dokter masuk ke grup UMKM on Twitter kita. Semoga menjadi banyak memberikan nanti masukan-masukan kepada sahabat-sahabat. Barakallahu fikum ya Allah. Qadarullah, setiap malam kita selalu mempertemukan akun dengan akun yang lain untuk saling berhubungan seperti Coach tadi bilang bismatch. Saat ini qadarullah saya yang beruntung, saya bertemu dengan dokter. Mudah-mudahan bisa nanti ke depannya kita terus bermimpi karena kalau saya lupa mohon saya dikontak di telepon ya.
Oke, siap. Nanti Maklum saya udah segera tua. telepon. Saya malah nanti saya DM nomor saya supaya dokter kalau melihat nomor itu berarti saya gitu. Insya Allah. Barakallah jazakallah khair. Mudah-mudahan Ya, menjadi dan saya manfaat. main Insya di Allah. nyeri juga. Jadi kalau ada orang-orang yang sakit macam-macam, udah sakit ke sana sini nggak sembuh, boleh ke saya. Ya, terus kemudian Insya saya Allah. juga ayah Insya ayah Allah. saya itu yang menemukan khitan tidak berdarah. Jadi yang kalau Alhamdulillah, ke Masya Allah. Bandung itu ada pusat khitan yang di Bandung, yang di Jalan Soekarno Hatta Iya, itu di mantrinya ayah Ciwastra. saya. Ya, di Ya, Ciwastra. Saya dulu di itu Bandung. mantrinya ayah saya. Itu Masya mantrinya Allah, ayah saya. Masya Jadi Allah, Muhammad. kami sekeluarga kami bisa semua, cuman memang saya minta maaf, saya tidak menarik biaya Rp1 pun untuk khitan. Oke, Insya terima Allah. kasih dok. Terima kasih Jadi dok. kalau Masya ada yang Allah, mau Allahumma ya sholli ala Muhammad. kita bantu kalau. Iya, terima kasih dok. Nanti insya Allah nanti kita akan segera mungkin memohon waktu. Nanti dokter saya masukkan dulu ke grup, memohon waktu lagi untuk memberikan materi kepada kita khusus tentang seputar yang tadi coach sampaikan, koperasi ya coach ya. Iya, mudah-mudahan bisa nanti waktunya kita atur ya dok. Tapi nanti awalnya adalah Ya, kita dokter masuk dulu ada ke grup. pembina kami mungkin namanya Dr. Alfian Muslim. Dia yang saat ini sedang ikut dalam undang-undang operasi yang baru. Kalau bisa disertakan itu. Insya Allah, insya Allah. Ya, silakan coach, ada yang disampaikan sebelum dokter Arun juga mungkin ada yang disampaikan. Silakan dulu, silakan lanjutkan. Oke, siap. Ya, mungkin dokter Arul ada yang disampaikan ke dokter Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Silakan. yang diberikan kepada saya. Ini saya cuma mau ngomong sama dokter Taufan. Dok, salam kenal dari saya. Saya asalnya dari Kendari. Kebetulan profesi kita sama, dok. Alhamdulillah. Tapi saya masih tahap 1. Alhamdulillah. Dok, saya ini mau minta resepnya yang dikatakan dokter tadi itu. Insya Allah saya nanti kalau ke sana ke tahap 2-nya nanti akan mengarah ke situ. Mungkin saya bisa kembangkan dok di resep yang dikatakan tadi. Gitu dok. Itu saja dok. Boleh. Teh Adila, tolong dimasukkan di grup dokter Taufan, insya Allah nanti. Iya, tadi saya ya insya Allah tadi sudah saya sebutkan, tapi nanti setelah ini dok, insya Allah setelah ini. Makasih sebelumnya dokter. Tadi sudah saya tawarkan. Makasih sebelumnya senior dokter. Kalau mau belajar khitan yang nggak berdarah juga sini saya ajarin. Insya Allah dok. Jadi nggak perlu pakai klaim smart claim segala macam. Jadi habis dipotong itu langsung bisa jalan-jalan. Alhamdulillah. Saya banyak pasien yang sambil sunat itu sambil makan kue pun bisa, nggak usah khawatir. Wah, alhamdulillah informasi yang sangat luar. Kalau belajar nggak usah dicobain juga ya dok ya. Dok. Alhamdulillah dok. Ini malam ini berkah yang luar biasa juga di samping Teh Adila dan kita semua. Saya juga alhamdulillah dapat senior yang luar biasa. Terima kasih dokter atas waktunya menyempatkan diri hadir di space kawan-kawan UMKM. Syukur alhamdulillah. Nanti dok gabung di grup UMKM. Alhamdulillah ini berkah buat saya. Nanti karena berhubung jaringan di sini kurang bagus, mungkin saya kembalikan ke hostnya. Host, silakan. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa segala sesuatu di space kita ini memang sangat luar biasa. Setiap malam kita bisa mempertemukan banyak teman-teman, banyak sahabat-sahabat yang akhirnya saling membantu, saling mensupport. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kedekatan kita, keakraban kita, kepersaudaraan kita tetap terjalin sehingga kita bisa membangun kembali UMKM. Mudah-mudahan UMKM tidak terus runtuh. Mudah-mudahan UMKM kita terus maju dan insya Allah mendapatkan jalan. Masya Allah.
Waktu di tempat saya sudah menunjukkan jam 21.010. Coach, untuk sebagai penutup, Dr. Taufan, terima kasih atas waktunya. Nanti saya masukkan ke dalam grup supaya menjadi bantuan kami juga banyak tentang arahan-arahan kepada Coach Edwin. Untuk menutup space kita, dipersilakan. The stage is yours, Coach. Ya, luar biasa ya, alhamdulillah. 1,5 jam yang berharga. Saya ini kenapa memunculkan nama BizMatch itu karena sekitar 3 tahun yang lalu saya itu memimpin sebuah perusahaan yang khusus untuk hanya melakukan business matching saja, business matching dan pemberdayaan UMKM. Tapi pada saat itu tidak berjalan. Nah, dalam rangka para UMKM tidak terlalu jauh, hanya 3 tahun yang lalu, para UMKM ini yang mau bertemu seperti ini, dengan momen seperti ini itu momennya langka sekali, dan kita harus buat perencanaan event sebagai event organizer dalam sampai berbulan-bulan, kemudian kita mengeluarkan biaya yang tidak kecil, menyiapkan persiapan yang persiapan yang sangat rapi, persiapan yang sangat terencana, hanya untuk sekadar bertemu seperti ini. Tetapi dengan tentu dengan hanya 1,5 jam kita tidak bisa saling mempertemukan antara satu UMKM dengan yang lainnya, tetapi dengan 1,5 jam ini sangat bisa mempertemukan antara satu dengan yang lain dengan hanya dengan pengeluaran atau effort yang tidak terlalu besar, yang bahkan sangat kecil, tetapi bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dari beberapa tadi ada wisata edutainment, ada jahe, ada sidolapak dan lain-lain. Kita mendapatkan banyak insight dan banyak ide-ide, banyak gagasan-gagasan usaha yang baru, sehingga kita bisa bersemangat, dan bahkan juga Kak Dila juga bisa menemukan sesuatu yang selama ini dicari, dan semuanya dan yang lain-lain semoga bisa ada yang tersambungkan di sini dan kita bisa mencapai yang sesuai dengan nama acara ini, yaitu BizMatch, yaitu business matching, terjadi kecocokan, terjadi komunikasi lebih lanjut setelah acara ini, sehingga terjadi transaksi, bisa bertemu antara penjual dan pembeli. Begitu mungkin dari saya, selebihnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir setia pada mengikuti acara ini. Sekali lagi saya ingatkan, segera install Clubhouse, atau kalau tidak sempat hadir malam ini atau mendapatkan jaringan yang kurang stabil dan tidak bisa mendengar secara jelas, teman-teman ikuti timeline kami, saya, Kak Dila, ada Dr. Arul dan yang lainnya, ada Kang Owner Sari Raos dan lain-lainnya. Kami saling meretweet tweet-tweet kita yang lain juga. Nanti kami akan men-tweet rekaman pertemuan malam ini dan kami akan posting di YouTube. Di YouTube silakan, nanti ada YouTube-nya Kang Mang Asad ya, Mang Rasad itu MR Asad, nanti ada akunnya di YouTube. Disilahkan mendengar pemaparan malam ini di sana, dan juga pemaparan pertemuan-pertemuan kami di malam-malam sebelumnya. Baik, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi, penghargaan yang tinggi sekali, khususnya juga kepada Dr. Taufan yang banyak sekali memberikan peluang-peluang usaha dan gagasan-gagasan usaha kepada kami semua. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik bagi kita semua dan memberikan kesehatan dan lindungannya bagi kita semua. Insya Allah itu dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Dila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dila sebentar saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dila sebentar saja. Iya. Untuk yang kawan. Iya. Untuk kawan yang di bawah, please resepnya buat gue. Resepnya dari Dokter Taufan buat gue. Itu bagian gue. Boleh. Jadi siapapun yang WA Dokter Taufan, jangan dikasih dok, jangan dikasih. Itu resepnya buat gue aja. Oke, makasih sebelumnya. Iya. Oke. Iya.
Dr. Taufan sebagai informasi sudah saya invite ke grup, mudah-mudahan nanti bisa melihat grup kita. Jazakallah khair atas kesediaannya, mudah-mudahan memberikan banyak manfaat kepada sahabat-sahabat di grup nanti. Jazakallah. Teman-teman semua, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih sudah mendengarkan selama hampir 1,5 jam kita, space kita. Terima kasih atas segala doa-doanya sehingga kita tetap bisa hadir di sini. Mudah-mudahan besok kita hadir dengan narasumber yang berbeda. Nanti besok Senin kita akan menghadirkan dari pakar digital sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan informasi tentang materi urgensi digital marketing pada UMKM. Pada hari Selasa seperti biasa coach akan memberikan materinya, nanti insya Allah detail akan disampaikan nanti materi selanjutnya. Untuk setiap hari Selasa dan Sabtu memang diisi oleh space coach memberikan materi. Untuk hari Rabu insya Allah akan diisi oleh Ma'utiyah. Mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan akun Ma'utiyah dan kebetulan Ma'utiyah sudah masuk ke dalam grup kita yang akan menyampaikan tentang bagaimana memiliki etika di dalam berbisnis UMKM. Mungkin nanti kita akan mendengarkan sedikit tausiah seperti itu ya. Untuk hari Kamis kita libur untuk memberi kesempatan kepada sahabat-sahabat untuk beribadah ataupun beristirahat, dan Coach Edwin bersama saya dan teman-teman akan mencoba mengatur jadwal untuk minggu berikutnya. Untuk hari Jumat, insya Allah kita akan isi dengan tentang hukum dan legalitas untuk para sahabat-sahabat UMKM. Insya Allah nanti juga akan kita hadirkan pakar hukum yang mungkin saya belum bisa sebutkan karena materinya belum kita tentukan. Untuk hari Sabtu kita akan mendengarkan kembali coach yang akan menyampaikan materinya dan tentu saja ada kejutan dari coach nanti. Di hari Minggu insya Allah kita akan melakukan beach match lagi seperti itu. Jadi jazakallah khair teman-teman, itulah jadwal kita seminggu ke depan. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa menyisakan waktu untuk kita tetap mendengarkan. Atas kehadirannya, atas kekurangan yang kami hari ini adalah kekurangan ada di kami. Mohon maaf apabila jaringan juga kurang baik. Jazakumullah khair atas kehadiran. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Kita tutup space kita dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Space saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.